Nah, marilah kita masuk ke materi kita, yaitu tentang target, kaizen, dan standar costing. Di dalam topik ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama tentang pengertian standar costing, kegunaan, hubungan antara standar costing dengan anggaran, penentuan jenis-jenis standar, konsep target costing, konsep kaizen costing, dan perbedaan target costing, kaizen costing, dan standar costing. Kita masuk ke materi pertama, pembahasan pertama yaitu tentang pengertian standar costing. Jadi, standar costing ini adalah biaya yang ditentukan di muka atau sebelum produksi, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk. Biaya standar menyatakan beberapa biaya yang seharusnya dicapai dan dapat diterima, tetapi dengan kinerja yang tidak sempurna. Nah, materi kedua yaitu tentang kegunaan standar costing. Di sini ada beberapa kegunaan dari standar costing ini. Yang pertama, sebagai alat pengendali biaya. Jadi, standar costing membantu perusahaan membandingkan biaya sebenarnya dengan biaya yang sudah direncanakan. Kalau ada perbedaan, perusahaan bisa tahu apa penyebabnya dan segera memperbaikinya. Yang kedua, memotivasi pegawai bekerja secara efisien dalam mencapai standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, sebagai instrumen penilai kebijakan manajemen. Standar costing ini membantu menilai efektivitas kebijakan manajemen dengan membandingkan hasil aktual dengan standar. Manajemen dapat mengevaluasi apakah kebijakan yang ditetapkan sudah sesuai atau perlu diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya. Nah, yang keempat, memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam suatu kegiatan dan bagaimana dasar untuk menetapkan harga jual. Nah, yang terakhir, sebagai alat penyendali kegiatan perusahaan. Nah, standar costing digunakan untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai rencana dan menghindari pemborosan. Standar costing ini juga memiliki kelemahan, yaitu pertama, tingkat ketetapan dan kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan tetap, di mana standar yang terlalu longgar melemahkan motivasi pegawai dalam bekerja, dan jika standar terlalu ketat, maka pegawai frustasi bekerja. Yang kedua, standar cenderung untuk menjadi kaku dan tidak fleksibel meskipun dalam jangka pendek. Yang ketiga itu analisis variance atau selisih biaya standar seringkali menyabaikan tingkat kualitas dan menyabaikan umpan balik yang berkaitan dengan perbaikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antara standar costing dengan anggaran. Nah, standar costing dan anggaran ini saling terkait dalam hal perencanaan dan pengendalian biaya. Yang pertama ada penggunaan anggaran untuk menetapkan biaya standar. Yang pertama, anggaran memberikan informasi tentang perkiraan biaya yang kemudian diubah menjadi biaya standar untuk perencanaan operasional. Yang kedua ada pengawasan dan pengendalian. Ini perbedaan antara anggaran dan biaya standar dapat digunakan untuk menilai apakah perusahaan mengelola biaya dengan baik. Selanjutnya, ada penentuan jenis-jenis standar. Nah, standar dapat digolongkan atas dasar tingkat keketatan dan kelonggaran. Yang pertama, standar teoritis. Standar ini adalah standar ideal karena mencerminkan efisiensi maksimum. Meskipun standar yang ditetapkan berdasarkan kapasitas teoritis biasanya tidak mungkin dicapai namun dapat bermanfaat untuk memotivasi pegawai. Selanjutnya ada rata-rata biaya waktu yang lalu. Ini ditentukan dengan cara menghitung rata-rata biaya periode yang lalu. Standar ini cenderung longgar dan mengandung beberapa biaya yang tidak efisien, yang seharusnya tidak dimasukkan sebagai unsur biaya standar. Jenis standar ini berguna pada saat perusahaan baru pertama kali menetapkan biaya standarnya. Selanjutnya ada normal standar. Nah, normal standar ini didasarkan atas taksiran biaya di masa yang akan datang dengan asumsi keadaan ekonomi normal. Standar ini berguna bagi manajemen dalam perencanaan kegiatan jangka panjang dan dalam pengambilan keputusan jangka pendek.
Selanjutnya, ada standar aktual yang diharapkan. Nah, standar ini dapat diharapkan adalah standar yang paling banyak digunakan dan merupakan kriteria yang paling baik untuk menilai pelaksanaannya. Standar ini didasarkan pada tingkat pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai dengan memperhitungkan ketidakefisienan kegiatan yang tidak dapat dihindari terjadinya. Selanjutnya yaitu materi kelima, konsep target costing. Target costing adalah metode pengolahan biaya yang digunakan untuk menetapkan biaya yang harus dicapai agar produk dapat dijual dengan harga yang bersaing dan tetap menguntungkan. Langkah-langkah yang dapat dalam target costing yaitu 1. Tentukan harga jual target. Kedua, tentukan margin keuntungan yang diinginkan. Ketiga, kurangkan margin keuntungan dari harga jual untuk menentukan biaya target. Keempat, upayakan pengendalian dan pengurangan biaya untuk mencapai biaya target. Yang keenam, konsep Kaizen Costing. Konsep Kaizen Costing adalah konsep pengendalian biaya yang berfokus pada peningkatan berkelanjutan atau yang disebut dengan Kaizen untuk menurunkan biaya produk selama siklus hidup produk. Berbeda dengan target costing yang berfokus pada penetapan biaya pada tahap awal desain produk. Kaizen Costing berfokus pada perbaikan bertahap dan peningkatan efisiensi setelah produk mulai diproduksi. Ciri utama Kaizen Costing adalah: pertama, fokus pada perbaikan berkelanjutan dalam proses produksi. Kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk meningkatkan efisiensi. Ketiga, melibatkan seluruh karyawan dalam upaya pengurangan biaya. Yang ketujuh itu perbedaan target costing, Kaizen costing, dan standar costing. Yang pertama itu target costing. Target costing adalah metode penetapan biaya target, yang dimana biaya target adalah biaya yang ditentukan yang merupakan perkiraan biaya yang mampu dibayar oleh konsumen. Biaya target dirumuskan dengan biaya target sama dengan target harga dikurang target laba. Perusahaan harus merancang produk dengan biaya yang melebihi biaya target. Jika harga produk yang didesain melebihi target biaya, maka perusahaan tidak akan memproduksi produk tersebut. Jadi, dengan target costing, pengurangan biaya dilakukan pada tahap pengembangan dan perancangan atau desain produk baru. Yang kedua yaitu Kaizen Costing adalah metode pengurangan biaya selama tahap atau proses produksi dengan memastikan adanya perbaikan berkesinambungan. Jadi, pengurangan biaya yang telah dilakukan dengan target costing pada tahap pengembangan dan perancangan produk dilanjutkan dengan pengurangan biaya pada Kaizen Costing pada tahap proses produksi. Kaizen Costing dapat digunakan dalam hal yang pertama yaitu jika terdapat perbedaan besar antara biaya sesungguhnya dengan biaya target setelah memproduksi produk baru selama beberapa bulan. Yang kedua yaitu menggunakan Kaizen Costing secara terus-menerus untuk memastikan perbaikan berkesinambungan. Yang ketiga yaitu standar costing. Jika pada target costing, metode perencanaan biaya menekankan pada pengendalian spesifikasi, rancangan, dan teknik produksi, maka pada standar costing pengendalian biaya dilakukan berdasarkan analisis internal atas proses produksi.